wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Masuk selaku Wakil Kurikulum, Wakil Siswaan Pak Darussalam, dan pemateri kita Pak Indra Putra Dinata Sedian Pendidikan, teman-temanku, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menikmati hari ini dengan indah di lab tercinta yang mana pada hari ini kita akan mendapatkan materi sedikit dari Bapak Indra Putra Dinata, penerapan dan diseminasi budaya positif. Baiklah, ada pun susunan acara kita pagi hari ini. Siang hari ini yaitu pembacaan basmalah, kemudian sambutan dari Bapak Modul Wakaf 14. lanjut doa, kemudian langsung disampaikan materinya langsung oleh Pak Indra Putra Dinata. Untuk mengambil berkah acara kita yang hari ini, datang kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu kata sambutan dari Pak Masuk kepada Bapak Masuk dan Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Darussalam, yang sama-sama kita hormati Pak Indra Putra Dinata selaku calon guru penggerak Angkatan 8. Angkatan 8 dari UPT Negeri Bulan. Pak Indra Putra Dinata ini adalah satu-satunya guru di UPT Bulan ini yang mendaftar atau yang lulus. Ada lagi itu Bu Ria. Iya, Bu Ria juga satu. Bu Ria angkatan 9 ya. Angkatan 9. Belum. Silakan. Kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru Ibu Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat hadir di ruang lab IPA ini dalam rangka penerapan dan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Pak Indra Putra Dinata berkaitan dengan GGB. Adapun dalam penerapan ini adalah yang dipakai nanti adalah berkaitan dengan sikap dalam mengajar pada kurikulum merdeka. Itu sikapnya. Cara kita mengajar kepada anak. Itu yang akan disampaikan. Untuk itu harapan saya selaku mewakili dari Pak Sekolah untuk didengar, disimak, dianalisa, dibuat kesimpulan. Nanti ditanyakan kalau ada ditanya. Kalau ada yang benar, tidak ditanyakan. Ada sharingnya nanti. Setelah dipaparkan kaedah, nanti kalau ada pertanyaan, nanti ada sharing, ada tanya jawab. Dengan ada tanya jawab ini kita akan terpecahkan masalah yang akan disampaikan oleh kaedah. Nah, berikutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dapat menghadiri ini, karena kita ketahui acara hari ini itu kita mungkin ada kesulitan, Iya. jadi sekali lagi kami mohon maaf khususnya dari pihak sekolah karena ini tidak ada dana. Jadi menurut itu kami berarti mohon maaf kepada Bapak Ibu yang hari ini karena kita tidak ada kontribusi. Mungkin ini saja yang saya sampaikan pengalaman dari Pak Sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah biar aku
Baik, acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang langsung akan dibaca oleh Bapak Indra Putra Dinan. Kami persilakan. Terima kasih. Sebelum kita melafazkan doa, sebaiknya kita sama-sama mengucapkan Al-Fatihah sebelum berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi ni'amai kafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada hari ini kami di sini berkumpul untuk melakukan diskusi bersama dalam penerapan dan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kami guna pelaksanaan aksi nyata. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri Surulangun Kabupaten Musirawas Utara, semoga dalam kegiatan ini semuanya diberikan kelancaran dan diberikan ridho-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu mik. Baiklah, memasuki kegiatan inti kita yaitu penyampaian materi penerapan dan diseminasi budaya positif. Hadirin semua, para yang cermati, kami persilakan Bapak Indra Putra Dinan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di sekolah tercinta kita. Dan pada hari ini kita dikumpulkan kembali di ruang laboratorium ini untuk mendengarkan atas pengalaman saya dalam penerapan dan dispensasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan suatu kegiatan saya, tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk melaksanakan aksi nyata di SMP Negeri Surulangun ini. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Sekolah atau yang mewakili Bapak Masku sebagai wakil kurikulum, Pak Darussalam sebagai wakil kesiswaan, Bapak Ibu guru SMP Negeri Surulangun, staf tata usaha dan juga warga sekolah yang ada di dalam ruangan ini. Pada saat ini saya di depan ini bukan sekadar untuk menggurui Bapak Ibu, tapi saya di sini untuk berbagi pengalaman saya sebagai calon guru penggerak atas apa yang sudah saya dapatkan ilmu dari pendidikan saya sebagai calon guru penggerak untuk bersama-sama kita melaksanakannya untuk menerapkan di sekolah kita ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang kita akan diskusikan nanti kita sama-sama belajar untuk gunanya untuk menjadi sekolah kita lebih baik lagi dan menjadi salah satu sekolah yang
dijadikan sebagai contoh di Kabupaten Sirawas Utara ini. Di sini materi yang saya akan sampaikan yaitu tentang penerapan dan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita mengubah mindset kita dalam belajar dan mengubah sikap-sikap kita maupun siswa, termasuk warga sekolah yang ada di sekolah kita ini. Jadi di sini bukan kita untuk pengetahuan pembelajarannya, tapi kita untuk sikap budaya agar budaya di sekolah kita ini berjalan lebih positif dan kita bisa menjadikan sekolah ini ramah anak. Baiklah, di sini untuk yang pertama itu adalah budaya positif. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang kata budaya positif? Kira-kira menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa gitu? Silakan. Budaya yang baik. Iya. Budaya apa Pak? Bu, silakan. Tolong kita. Budaya yang baik atau karakter yang baik. Budaya yang baik atau karakter yang baik Dalam lingkungan. dalam lingkungan sekolah. Iya. Bagus Bu. Ida, terima kasih. Ada guru lain yang ingin mencoba kira-kira budaya positif? Iya, Bu Ria. Bisa jadi terwujudkan nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Iya. Bagus sekali. Ada yang lain? Kira-kira? Kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa dilakukan. Oke, kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Oke, kita coba kita lihat di sini. Budaya positif itu adalah nilai-nilai seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Aida, Ibu Ria, dan Ibu Erika. Nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah yang berpihak kepada peserta didik atau siswa kita atau murid kita. Jadi kita di sini dituntut untuk berpihak kepada peserta didik kita agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi dengan adanya budaya positif ini kita menumbuhkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mungkin yang dulunya kita sering marah-marah kepada anak, mungkin anak-anaknya juga berkelakuan dengan yang tidak baik. Nah, kita ubah semuanya itu menjadi nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membangun dan menerapkan budaya positif. Yang pertama, untuk membangun budaya positif itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswanya. Jadi siswa itu tidak ngerasa bahwa sekolah itu seakan tempat dihukum atau tempat sekadar belajar saja gitu. Mungkin siswa itu ingin sekolah itu dia mungkin ada latar belakang di sekolahnya yang kurang aman atau nyaman di sekolah, di rumahnya atau di lingkungannya. Di sekolah dia merasa aman dan nyaman, dia pengen terus sekolah. Gitu. Tapi kalau sekolah kita tidak merasa aman, nyaman, apalagi tidak menumbuhkan rasa kesenangan bagi siswa untuk belajar, mungkin siswa itu di sekolah ini ya belajar sekedar belajar saja. Tapi di balik belajar itu ada kelakuan yang negatif yang dilakukannya di sekolah. Serta menyenangkan agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin. Nanti kita bahas tentang disiplin di sekolah kita ini. Selanjutnya untuk membangun budaya positif itu pembelajaran yang berpihak pada murid, tempat berprosesnya siswa tersebut belajarnya, dan wadah untuk berdiskusi, untuk menumbuhkan semangat untuk menggali dan mengembangkan potensi anak-anak yang berkarakter kuat, mandiri, dan merdeka. Ya. Nah, ini ada beberapa bagian dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia.
Yang keempat, posisi kontrol belajar atau sebagai guru kita. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Akan saya jelaskan satu persatu, dan silakan Bapak Ibu nanti kira-kira apa yang akan ditanyakan atau apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Insya Allah kita di sini kita sama-sama belajar. Kalau saya bisa, nanti kita sama-sama jawab bersama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Maksud dari perubahan paradigma belajar itu apa? Jadi dari paradigma belajar itu kira-kira menurut Bapak Ibu perubahan apa gitu? Silakan Bapak Ibu. Perubahan paradigma. Jadi perubahan awal kita dalam mengajar itu. Iya. Perubahan kebiasaan belajar. Ya, bagus Bu. Kebiasaan belajar. Ada yang lain? Iya Pak. Sistem belajarnya. Ada yang lain? Bapak Ibu. Kira-kira perubahan paradigma belajar itu apa saja yang bisa kita kaitkan? Ya, kebiasaan belajar, sistem belajarnya di sini, bahwa perubahan paradigma belajar itu yang pertama itu perubahan mindset kita, yang membawa operasional sejalan dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi kita merubah mindset kita itu bagaimana sih caranya kita mengubah siswa ini atau lingkungan sekolah ini menjadi lebih baik. Untuk merubah paradigma belajar itu dimulai dari diri kita sendiri. Karena yang dapat merubah itu diri kita. Kalau diri kita tidak bisa merubahnya, kita tidak bisa merubah orang lain. Karena kontrol diri itu, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Dan yang memotivasi diri kita itu hanya diri kita sendiri yang paling baik. Motivasi dari luar itu hanya sekadar masukan saja. Yang mengubah semuanya itu dari diri kita sendiri. Yang selanjutnya, perubahan paradigma dalam proses belajar. Nah, yang awalnya berpusat pada guru, seperti yang disampaikan oleh Pak Alam dan Menteri, itu tentang sistem belajarnya, kebiasaan belajar kita, sistemnya mungkin seperti strateginya, segala macamnya yang dikatakan oleh Pak Alam tadi. Itu dulunya yang kita itu biasanya berpusat pada guru. Jadi siswa itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru yang selama ini. Apa yang diinginkan guru, kerjakan tugas segala macam. Tapi guru tidak mempedulikan kira-kira siswa itu sudah paham atau belum dengan materi kita. Jadi saat ini kita harus berubah paradigma belajar kita, berubah dari mindset kita dan cara belajar kita. Yang dulunya itu dari guru, sekarang berubah menjadi berpusat pada siswa. Biar siswa itu lebih aktif. Tapi dalam arti bukannya guru tidak menyampaikan penjelasan dahulu, enggak. Dia tetap menyampaikan. Jangan mentang-mentang berpusat pada siswa, hanya diberikan saja buku, nak baca, nak jawab. Enggak seperti itu. Kita memberikan tujuan pembelajarannya dulu. Kira-kira apa yang harus kita capai gitu dalam pembelajaran itu. Dan kita mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh siswa itu. Siswa itu butuh apa saat ini? Nah, kita berikan. Karena kebutuhan nanti untuk belajar di kurikulum merdeka itu ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi itu nanti ada yang namanya kebutuhan belajarnya. Nah, kebutuhan belajar itu ada 3. Ada kesiapan belajar, ada minatnya, dan ada profil belajarnya. Tapi tidak disampaikan di sini. Itu sebagai sebagai masukan saja, penyampaian saja. Nanti kita sama-sama mencarinya, searching, mencari tahu apa itu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh siswa dalam belajar. Mungkin nanti pada saat IKM, ya, kalau tidak bisa hari ini mungkin besok atau hari Sabtu rencananya, kalau memang ada waktu ya Pak, sekalian ada Pak Sagimin pengawas kita.
Nah selanjutnya, perubahan paradigma itu bukan lagi bagaimana guru mengajar dengan baik. Jadi kita tidak harus cara kita mengajar ini bukan lagi. Tapi, nah ada tapi yang bagaimana siswa dapat belajar dengan baik. Jadi kita itu menuntut siswa itu cara dia belajar dengan baik itu bagaimana. Jadi kita menuntut, yang selama ini mungkin dia tidak ada jadwal belajar, mungkin kita kasih tuntunan. Nah, ini seperti ini, nah ini seperti ini, cara tahap-tahapannya seperti ini. Kalau sudah ini nanti di rumah seperti ini. Sebelum tidur belajar dulu, baca dulu, mungkin seperti itu. Dan guru juga sebagai fasilitator. Jadi guru itu sekarang ini dituntut untuk menjadi fasilitator. Apapun yang dibutuhkan siswa kita siapkan gitu, sebelum kita menyampaikan pembelajaran. Apalagi misalkan seperti pembelajaran diferensiasi itu ada 3. Ada yang bentuk konten, ada yang proses, dan ada produk. Apa itu konten, apa itu proses, dan apa itu produk? Nanti bisa dijelaskan pada saat IKM. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada guru itu ada berapa? Guru mengajar, murid belajar. Guru mengajar, murid pasti belajar gitu. Yang kedua, guru mengetahui segala sesuatu, murid tidak tahu apa-apa. Gitu ya. Taunya kita ngajar saja, metode ceramah, metode diskusi, taunya ngajar baik. Gurunya tahu tapi siswanya tidak tahu apa-apa. Cuma dia nunjuk-nunjuk apa yang baca dia omongi dia baik. Terus guru bercerita, murid mendengarkan. Guru adalah subjek dalam pembelajaran, murid sebagai objek. Hanya seperti itu saja yang selama ini. Nah, pembelajaran pusat pada siswa, itu siswa diharap aktif, lebih aktif. Terus konstruktif, kolaboratif, antusias, dialogis, kontekstual, reflektif, multisensori, dan whole. Nah, terutama pada multisensori ini. Jadi siswa itu ada yang belajar itu bisa dengan audio, dia lebih enak belajar dengan audio. Kadang dia itu dengan visual atau kinetik. Jadi kita itu tidak baca nuntut siswa itu, nuntut dia harus pakai video visual, misalkan nonton ini harus kamu bisa, tidak bisa. Atau dengan mendengarkan ini, siswa disuruh dengarkan nak. Mungkin cuma beberapa bagian saja yang bisa audio, yang lainnya tidak. Nah nanti di pelajaran diferensiasi itu seperti itu. Siswa itu nanti dibebaskan, dimerdekakan. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan harapan kamu sendiri. Misalkan ini, disuruh bikin iklan. Nah silakan iklan itu mau iklan apa, sesuai keinginan kamu. Jadi mereka itu dibebaskan sesuai dengan apa yang dia baca. Jadi kelompok ini kaget bacanya dengan pengetahuan ini, kelompok ini dengan yang ini, kelompok ini dengan ini. Nanti setelah sudah jadi disatukan dengan kelompok besar lagi. Maksudnya itu kelompok kelasnya lagi. Jadi dia kelompok kecil itu hanya sekedar dia menyatukan ilmu mereka, bakat-bakat minat mereka. Jadi kita tidak bisa lagi, nah kamu kelompok 1. Itu kelompok 2, itu tidak bisa lagi. Tapi siswa itu silakan pilih kelompok. Kamu mau apa? Oh, aku mau ini. Nah, silakan dengan kelompok itu. Gitu. Jadi kurikulum merdeka itu bukan hanya sekedar murid 32 karakter harus kita temui satu-satu, tidak. Tapi kita itu suruh mereka kelompok sesuai dengan mereka sendiri gitu. Jadi kita mengontrolnya itu bukan satu-satu, ini dikontrol satu, ini dikontrol satu, tidak. Tapi ngontrolnya itu sesuai kelompok kecil mereka itu. Oh kamu apa ini? Ini segala macam. Sudah, kita tuntun mereka. Mungkin kalau ada 5 kelompok cuma 5, dan 32 itu cuma 5 yang kita kontrol. Yang kita masukkan dan kita kasih perhatian ke mereka. Jadi jangan mentang-mentang 32 karakter, berarti 32 itu harus kita tentukan. Oh ini dengan cara ini metodenya, yang ini dengan cara ini metodenya. Enggak seperti itu. Kira-kira gimana? Paham maksudnya ya? Sedikit ya? Gitu. Nah ini
Tingkat keberhasilan belajar dipengaruhi banyak faktor, yaitu kemampuan guru. Jadi guru itu harus mampu cara mengkondisikan kelasnya. Terus kemampuan dasar siswa, metode pembelajaran yang kita berikan, materi yang kita akan terapkan, yang kita berikan nanti, kesiapan belajarnya, segala macamnya, sarana prasarana yang akan kita penuhi, ya. Terus motivasi kita berikan kepada siswa, dan siswa pun kita biar dia termotivasi sendiri gitu untuk belajar. Jangan kita ayo nak belajar enggak. Tapi kita kalau bisa berikan metode motivasi itu supaya dia sendiri yang selalu ingin belajar gitu. Ya dengan cara kita sendiri. Mungkin cara saya dengan cara seperti ini, mungkin Pak Awan beda lagi, mungkin Ibu Aisyah caranya beda lagi. Sesuai bagaimana kita menyampaikan dan memberikan motivasi biar tumbuh di diri siswa itu. Gitu. Kreativitasnya kalau sudah termotivasi pasti dia kreatif. Dia meluangkan ide-ide, gagasan pokok mereka. Dan alat evaluasi kita yang kita lakukan kalau kurikulum merdeka ini ada asesmen sumatif, ya, ada formatif. Nah nanti kita kira-kira mau pakai yang mana? Gitu. Kalau formatif itu kan pada saat berlangsungnya belajar. Mungkin siswa itu dalam kelompok tadi, dia itu lagi proses buat ini misalkan, ngerjakan ini. Kita lihat, kita nilai per kelompok itu. Oh ini. Nah, kalau yang sumatif itu nantinya penilaian itu akhirnya hasilnya itu. Mungkin dia mau presentasi, silakan presentasi. Hasil produknya itu yang dia hasilkan itu bagaimana produknya? Hasil akhirnya, nah itu yang penilaian sumatif. Jadi agak-agak kita masukkan sedikit ya tentang pembelajaran ya, walaupun ini sekedar tentang budaya positif. Nah perubahan paradigma kontrol itu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nggak bisa, apakah guru bisa mengontrol murid? Nggak bisa. Ya. Yang dapat mengontrol diri siswa itu ya siswa sendiri. Nanti ada gamenya, kita lakukan gamenya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau kita bujuk ya memang 1-2 kali dia mau, tapi ujung-ujungnya ini. Nah, tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ketergantungan ujung-ujungnya. Terus kritik membuat orang merasa bersalah. Semakin kita banyak kritik, ya merasa bersalah ke siswa itu terasa diri dia itu gagal. Aku disalahi terus. Makanya walaupun jawaban siswa itu salah menurut kita kasih motivasi. Jangan kita ada yang lebih bagus lagi, jangan. Kalau bisa ada yang lain gitu, yang dapat melengkapi jawaban temannya. Jangan kita vonis dia salah. Terus yang terakhir itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang kebiasaan kita ya, memaksa, taunya kau sekarang kerjakan ini kaget selesaikan. Kalau kita seperti termasuk saya, termasuk guru killer ya. Taunya apa yang saya pengen harus terlaksana oleh siswa. Ternyata semua itu salah. Nah sekarang, di sini ada game. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Terus nanti apa yang kalian genggam tadi itu berisikan sesuatu yang berharga bagi kalian, Bapak Ibu. Dan yang di rekan kita yang satunya itu mencoba untuk membukanya dengan terserah kawan kita nak bujuk, nak ngerayu, nak makso, nak apa singgonya. Kira-kira yang kamu kepal ini cak mano yang ada sesuatu yang berharga di dalam kepalan tadi. Coba Bapak Ibu, coba berpasangan sebentar. Gantian ya, kita gantian. Nanti kita gantian yang A nanti ngepal, yang B muka, yang B ngepal, yang A muka. Coba, silakan. Kira-kira nanti ada maksudnya itu.
Iya. Boleh ini kira-kira bagaimana? Apakah kita akan membuka kepala kita? Apakah kita akan mempertahankan? Coba, enggak harus ada berpasangan. Maksudnya itu, misalkan saya sama ibu ini, nah, nih, sekuat mungkin membuka. Yang B itu rekan kita berusaha untuk membukanya gitu. Entah dia itu cara merayu. Iya. Coba, Ibu Memtri sama Bu Dahria, yuk depan dulu. Ayo coba yuk depan. Nah sekarang yang A Menteri, yang B Ibu Dahria. Nah sekarang Menteri menggenggam kepala. Di dalam kepala tangannya ini ada sesuatu yang berharga bagi diri dia. Nah kira-kira kalau Bu Dahria nantinya membujuk, merayu atau memaksa untuk membuka kepalan ini, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Menteri? Coba yuk, kita coba yuk. Ya, mau dibujuk silakan, taunya pegang tangannya, cak mani ceritonya ini dibuka kalau pacar. Ya, silakan. Yo, silakan. Mbak, bolehkah saya meminta apa yang ada di dalam tangan Mbak? Cara lain, boleh cara lain. Iya. Ibu itu sambil muka itu. Iya, langsung buka. Boleh merayu, boleh memaksa juga. Iya, boleh juga memaksa. Gimana? Udah. Cukup? Oke, terima kasih untuk coba gantian. Sekarang Ibu Memnya yang membuka, Bu Dahrianya yang menutup, mengepal. Coba yuk. Kira-kira apa yang akan terjadi? Coba yuk, silakan. Kalau aku kelinting itulah. Ayo silakan. Apapun usaha kita dengan sambil membujuk kita memaksa, kira-kira terbuka nggak? Ada pematik, ada pertanyaan. Oke, kayaknya mereka berdua mempertahankan apa yang ada di kepala. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah berangkat. Iya. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi, terutama yang sudah diperagakan oleh Menteri dan Dahria, di sini saya akan kasih pertanyaan. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Kenapa dan alasan kenapa tidak dibuka? Tidak ya? Tetap menutup ya? Nah, kenapa kira-kira? Ada yang mau ngasih sarannya? Ya, silakan Bu. Mempertahankan. Saya tidak membuka kepala tangan saya karena sesuatu yang ada di kepala tangan saya itu adalah sesuatu yang berharga dan harus saya pertahankan dan tidak perlu dibagikan ke orang lain. Jawabannya sweet sekali. Ada yang lain mau mencoba dari apa yang kita lihat tadi? Ceritanya awal ya. Iya. Ada Bu Aida? Ada kira-kira dari yang dipraktekkan teman kita? Oke, Ibu Rosemary. Tapi tidak ini ya. Maksudnya saya membuka. Iya. Ya. Saya membuka, tapi dengan alasan. Oh, oke. Memang teman itu sangat membutuhkan yang saya pegang itu. Ya. Gimana Bu? Saya membuka. Iya. Kan teman saya mau minta ya. Buka. Saya tanya, alasannya kenapa? Saya sangat membutuhkan itu. Jadi setidaknya saya berikan. Oke, berarti alasannya itu dia ingin membutuhkan gitu ya. Itu ya. Oke, tepuk tangan untuk Menteri dan Mary. Semuanya benar. Artinya apa? Artinya yang tadi pengontrolan diri itu. Semuanya itu tidak bisa dikontrol oleh dari luar, dari orang lain. Yang bisa mengontrol itu semuanya dari diri kita sendiri. Kita mau buka atau tidak yang tergantung dari kita.
Kalau kita tidak mau, kita mau mempertahankannya, ya tidak bisa dibuka orang. Kita juga berusaha untuk sekuat mungkin, walaupun terluka, pasti kita tahankan. Dan kalau kata Ujuk Mary tadi, katanya saya membuka, alasannya dia lebih membutuhkan. Berarti yang membuka siapa? Diri dia sendiri yang ingin membuka. Artinya tidak bisa orang lain mengontrol diri kita, hanya kita. Jadi semua motivasi yang diberikan kepada kita, kepada siswa, itu belum tentu bisa diterima oleh siswa. Begitu juga kita. Artinya kita menumbuhkan untuk memotivasi siswa itu memotivasi diri dia sendiri, yang namanya motivasi intrinsik. Nah, dari seperti itu, bagaimana Bapak Ibu? Paham ya maksudnya ya? Jadi ini posisi kontrol kita. Oke. Itulah Pak Indra. Iya. Itu boleh saja itu tergantung kepada seseorang untuk dilihat situasinya dulu kan. Kalau seandainya dia mempertahankan tapi melihat situasi itu orang lebih butuh kan, apa salahnya memberikan? Nah, karena itu yang dikatakan Bu Mary tadi. Ya, ada juga yang namanya ego. Iya. Jadi macam-macam tuh ego, ada lagi yang super ego. Jadi yang disampaikan tadi itu kan tergantung kepada orang. Memang kata Pak Indra tadi kan yang membuka sesuatu itu tidak mungkin orang lain. Nah, pada diri tidak benar. Jadi kalau saya bicara nanti terlalu tinggi. Soalnya ya terlalu tinggi dicerna nanti. Iya. Soalnya dalam tubuh kita ini ibaratnya gitu ya. Pernah lihat sangkar burung kan? Pernah ya? Ada ya? Sangkar burung pernah dilihat. Dilihat burung pernah? Pernah. Pernah. Berarti ada sangkar, ada burung di dalamnya kan? Nah. Kalau seandainya burung itu bergerak, kira-kira bergerak nggak sangkarnya? Enggak. Kalau seandainya burung bergerak nggak sangkarnya? Enggak. Burungnya bergerak nggak sangkarnya? Bergerak. Jangan tak bergerak, burungnya bergerak, terbang pasti kulihat sangkar itu bergerak. Kalau burungnya tidak bergerak, berarti sangkar tidak bergerak. Benar tak? Ini kalau kita bicara secara dalam, itu makanya saya sampaikan. Tadi sudah saya jelaskan. Burung itu ada dalam sangkar. Kalau burung itu bergerak nggak sangkarnya? Bergerak. Kalau burung tidak bergerak, berarti sangkarnya bergerak. Benar? Ya kan? Itu arahan dari Pak Indra itu benar, arah ke situ. Ya. Jadi, ya di dalam manusia itu ibarat kerangka kita ini ibaratnya sangkar nih. Yang di dalam hati kita itu yang satu-satu itu susah untuk disampaikan. Kalau yang satu itu tidak ada, ibarat burung tadi, burung itu terbang, sangkar bergerak kira-kira. Burung tadi terbang dari sangkar tadi itu, keluar dari sangkar itu bergerak tak sangkar tadi? Tidak kan? Kalau diperhatikan bahasa saya secara lurus, burung tadi di dalam sangkar. Jadi burung ini bergerak terbang ke atas, ke bawah, kiri dan kanan, bergerak sangkarnya. Bergerak. Kalau dapat jarak pergi ke tempat urusan itu. Maksudnya itu burungnya itu lagi pergi gitu. Bukan. Masih di dalam situ. Dalam sangkar. Oh, dalam sangkar. Iya. Burung dalam sangkar. Burung di dalam sangkar. Kalau perhatikan saudara. Burung di dalam sangkar. Jadi burung ini bergerak dalam sangkar itu terbang naik ke bawah menuju bergerak ke sangkar. Bergerak pasti. Bergerak. Bergerak. Jangan tidak bergerak, kata bergerak atau bergoyang. Iya, bergerak pasti. Sudah. Sudah. Itu arahan dari Pak Indra tadi. Itu makanya kalau secara diteliti secara halusnya yakin. Tapi kalau tidak bisa yakin ke bahasa saya, jadi kini burung itu terbang, bergerak ke sangkarnya. Enggak lagi. Tidak. Enggak, kan udah. Berarti kalau sudah terbang matilah mati kita. Itu ibarat tadi kalau saya lagi baca itu kita bisa dibuka dalam diri kita. Saya itu cerita. Iya, Ya. iya. Jadi bahasanya ini agak halus. Jadi kalau saya tanya bisa diterangkan, paham betul. Jadi apabila burung sudah terbang, sangkar tidak akan bergerak. Berarti burung terbang ibaratnya mati kita. Paham betul? Iya.
Nah, itu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk Pak Alam. Ya, jadi kalau kita libatkan tadi maksud Pak Alam burung dalam sangkar, kalau dia bergerak, katanya berarti sangkar juga ikut bergerak. Dalam artian kita sebagai guru kalau kita bergerak itu siswanya juga harus digerakkan, seperti itu. Tapi kalau kita guru sudah dekat lagi, ya berarti ada orang yang lain dan kita tidak bisa menggerakkan itu dalam memotivasinya itu. Terima kasih Pak Alam atas masukannya Pak Alam. Terima kasih. Oke. Ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan masukan? Sebelum kita lanjut lagi ke poin keduanya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut saja. Disiplin positif. Nah, tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Kira-kira apa itu disiplin positif? Makna dari disiplin itu. Mendisiplinkan hal-hal yang positif, kata Ibu Septi. Ada ini Bapak Ibu yang lain? Kira-kira? Iya. Disiplin positif atau makna disiplin itu. Iya. Disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif itu bisa diartikan dengan penerapan disiplin tanpa melibatkan kekerasan. Tanpa melibatkan kekerasan. Oke, terima kasih Menteri. Ada yang lain? Aku yakin juga hanya terus aku yakin. Mantap. Iya. Tapi dengan cara yang positif. Gimana? Ibu Septa, silakan. Mendisiplinkan hal-hal dengan cara yang positif. Mendisiplinkan hal-hal secara positif. Dengan cara yang positif. Oke. Jadi kita harus melakukan itu dengan cara yang positif. Oke. Oke. Sekarang kita akan, sebelum kita lanjutkan ke disiplin positif, kita kira makna disiplin itu apa? Ketika kita mendengarkan kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Bisa ada peraturan, ada peraturan. Iyalah. Iya dari Mentaati peraturan. mentaati peraturan. Ya. Budure lagi jadi. Buduro ya? Oh. Budure, aku yakin. Udah disiplin juga ya teman. Silakan. Kacau banget. Disiplin ya. Iya. Yang artinya kita harus mentaati aturan yang sudah ada. Berarti sama seperti budaya ya, mentaati aturan yang ada. Oke, sekarang kita lihat sedikit makna kata disiplin itu suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti aturan tadi. Ada aturan itu akan mendorong kita biar patuh. Gitu. Nah, di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib tadi. Aturan dan kepatuhan pada peraturan dan cenderung menjadikan ketidaknyamanan. Makanya pada saat ini peraturan-peraturan di sekolah itu pada kurikulum merdeka sudah diubah katanya biar tidak terlalu ekstrim. Karena kalau peraturan itu pasti banyak sanksi-sanksinya. Nah makanya sekarang ini diubah katanya tidak itu tetap peraturan, tapi dialihkan katanya itu lebih halus ya, dengan nilai-nilai kebijakan yaitu keyakinan. Menjadi satu keyakinan. Nanti apa itu keyakinan nanti akan dijelaskan di sini. Nah, pertanyaan pematiknya, apakah sekolah kita telah menerapkan disiplin positif? Apakah dengan memberikan hukuman? Apakah dengan memberikan hukuman meningkatkan disiplin anak?
apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, menyanyikan lagu nasional, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya. Oke, silakan. Ada yang mau menanggapi? Kira-kira menurut Bapak Ibu dari 4 pertanyaan ini apa yang akan Bapak Ibu akan sampaikan? Tadi tanggapan. Oke, silakan. Orang Iya, Ibu Septi. Yang pertama tadi, apakah sekolah kita telah menerapkan positif? Saya rasa masih belum ya. Masih belum, Mbak, ya? Masih ada yang Masih kurang ya. Terus apakah dengan memberikan hukuman yang meningkatkan disiplin anak? Rata-rata belum cukup bisa Iya. mendisiplinkan anak-anak. Malah menjadi ketidaknyamanan Iya. ya. Oke. Terus apakah memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, menyanyi lagu nasional, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak ngaruh juga orang Tidak gitu. ngaruh. Oke. Apakah pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ada yang iya dan ada juga yang enggak. Jadi emang ada beberapa anak yang termotivasi kalau kita memberikan temannya reward atau penghargaan. Tapi ada juga yang biasa saja kalau temannya dapat reward. Oke, terima kasih Bu Seti. Wah, luar biasa. Apa yang iya? Oke, ada yang mau menambahkan? Kira-kira penyampaian, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Iya, Mbak Putri, silakan. Saya pendapat dengan Bu Septi untuk pertanyaan pertama. Saya rasa di sekolah kita belum sepenuhnya menerapkan disiplin positif. Masih ada sebagian dari guru yang ketika menyampaikan disiplin itu masih dengan ancaman sehingga menimbulkan ketidaknyamanan kepada siswa. Kemudian yang kedua, apakah dengan memberikan hukuman bisa meningkatkan disiplin kepada anak? Jawabannya belum tentu. Karena ada sebagian anak itu yang justru terkesan seperti menagih untuk kita dihukum. Dalam artian seperti orang-orang yang kurang perhatian, jadi mencari perhatiannya lewat melanggar aturan dan berakhir dengan pemberian hukuman dari guru. Kemudian yang ketiga, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, menyanyikan lagu dan membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin? Untuk sebagian anak mungkin iya, sebagiannya lagi tidak. Terutama untuk anak-anak yang mempunyai rasa malunya lebih tinggi, itu biasanya ketika dia mendapatkan hukuman, dia akan mengalami perubahan. Dia akan berusaha untuk tidak lagi mendapatkan hukuman. Kemudian yang terakhir, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jelas. Ketika kita memberikan reward, maka anak itu merasa effort yang sudah dilakukan itu sudah dihargai, dan itu akan mempengaruhi teman-teman yang lain untuk berusaha agar ada di tahap itu supaya mendapatkan reward yang sama dengan teman yang sudah ada. Wow, luar biasa, lebih tajam lagi dari Ibu Septi ini. Iya, terima kasih Bu Septi, Menteri. Ada yang lain mencoba? Oke, Pak Alam. Oke, Pak Alam. Ini kita sama kan nggak tahu lah. Sebenarnya kalau Pak Indra sampaikan tadi disiplin positif ini bagus ya. Cuma ada sebagian sebelum kita bicara seperti ini itu dasarnya itu harus ya guru dulu sebagai contoh. Dari guru ya. Itu yang penting ya. Terus kalau kita lihat manusia ini klasik unik untuk diteliti kepribadian. Hari ini ya, besok belum tentu ya. Nah ini yang klasiknya itu. Aku senangnya melihat siswa klasik unik karena manusia ini itulah yang sampai tadi. Yang jelas kalau bicara masalah positif, hari ini bisa jujur, besok belum tentu jujur. Nah, jadi balik cerita tadi itu juga, sebelum kita melangkah tuh, sebelum kita berjalan, berarti kita tegak-tegak dulu. Jadi awalnya itu manusia itu yang harus dikaji dulu. Kalau sampai kita bicara begini-begini itu hasilnya nggak ada juga. Dari mana, bagaimana, itu harus dikaji gitu. Kadang-kadang keturunannya bagaimana, cara dapatnya membesarkan bagaimana, cara beliaunya. Kalau saya ada orang tuanya positif, keduanya, insya Allah aku yakin anaknya juga kalau satu kerjaan yang bagus. Tapi kalau saya ada orang tuanya begini-begini gitu, saya yakin kebanyakan
Kalau seandainya orang tuanya banyak yang melakukan yang negatif, kemungkinan efeknya juga negatif positif ada, tapi sebagai kecil. Jadi sebelum baik terjerat panjang lebarnya, dasarnya itu dulu. Nah itu. Jadi dasarnya itu dari bapak ibu guru dan orang tua gitu ya. Iwannya beda dari keturunan, dibesarkan bagaimana caranya, milikinya bagaimana. Jadi kalau saya orang tuanya bagus, anaknya bagus, masuk ke sini, punya siswa bagus ya. Mantap. Terima kasih Pak Alam atas tanggapannya. Jadi semuanya untuk mendisiplinkan sekolah kita lebih positif itu berasal dari seluruh warga sekolah, terutama kita sebagai pendidik dan pengajar yang akan menumbuh kembangkan siswa kita. Jadi kalau diri kita ya tidak disiplin, bagaimana siswa untuk menjadikan kita ini sebagai teladan mereka? Karena guru ini harus menjadi teladan bagi siswa-siswa kita. Kalau gurunya disiplin, otomatis siswanya pasti ikut positif. Walaupun ada sebagian yang masih mau berusaha, tapi belum sepenuhnya semua siswa kita melaksanakan disiplin. Tapi yakinlah, kalau kita memberikan teladan yang baik, pasti orang akan meniru apa yang kita teladani. Terima kasih Pak Alam, Bu Menteri, dan Bu Septi. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan. Jadi nilai kebijakan ini itu sifat-sifat positif manusia yang tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebijakan ini meliputi beberapa, yaitu rasa empati, keadilan, toleransi, rasa hormat, integritas, kebersihan, persahabatan, tanggung jawab, berinisiatif, keberanian, percaya diri, rasa tanggung, rasa ingin tahu, peduli kepemimpinan, kreatif, gotong royong, santun, jujur, mandiri, kesehatan, beriman, toleransi, komitmen, kesabaran, dan lain-lain. Banyak nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang kira-kira berbentuk suatu yang positif. Nanti apa untuk nilai-nilai kebijakan itu? Ini akan nantinya buat meluruskan kedisiplinan siswanya. Jadi siswa itu saat ini belum menerapkan nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan di kelas maupun di sekolah. Jadi kita akan memberitahu siswa itu, kalau tidak diberitahu biasanya dia tidak tahu gitu. Jadi diawali dengan kita memberikan penjelasan kepada siswa dengan cara yang positif, yang baik. Ya. Nah, di sini motivasi perilaku manusia menurut Dan Gelsen itu dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama kita, nggak usah kita ngomongin siswa, kita nggak usah ngomongin siswa. Ini kepada kita sendiri. Kita melaksanakan tugas itu kebanyakan kalau kita tepat waktu masuk kelas itu menghindari ini ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin tidak enak sama pak sekolah, tidak enak sama siswa, segala macam, menghindari. Yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita sesuatu, misalkan, ayo, siapa guru teladan yang masuk lebih awal, yang datang terakhir, nanti akan diberikan penghargaan atau imbalan. Nah, itu baru termotivasi orang itu. Jadi karena adanya imbalan itu. Dan yang terakhir, itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi dia melakukan sesuatu itu tidak karena dia takut karena hukuman atau karena mendapatkan penghargaan, tapi memang dari diri dia sendiri. Jadi dia tidak melihat apa-apa, memang dari dia. Aku memang walaupun ada peraturannya apa, ya kalau aku nak datang jam 7 ke kelas, ya jam 7 itulah. Dari pribadi dia sendiri. Nah itu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah yang mana yang ada sekarang ini? Kalau aku jujur, yang satu. Kemarin banyak yang satunya. Tidak ada yang termotivasi dari diri sendiri.
Kadang juga ada juga yang pengen dihargai dari orang lain, pengen diakui, wah rajinnya segala macamnya ya. Nah itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga memang kalau dia ini tidak kate, nak ada kepala sekolah, nak ada ini, nak itu, sehingga dia tetap sesuai dengan jadwal dia sendiri gitu. Tidak peduli. Nah itu biasanya ada seperti itu. Itu untuk motivasi perilaku manusia. Nah tinggal yang mana yang ada di diri kita. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah di sini kebutuhan dasar manusia ini itu ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan siswa maupun manusia dalam proses pembelajaran. Karena kita ruang lingkup sekolah, di sini saya katakan siswa. Jadi dalam pembelajaran itu ada 5 kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa itu. Apa saja? Nah di situ ada saya kasih clue-nya. Yang pertama itu apa? Kesenangan. Kalau yang kedua? Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga? Kebebasan. Yang keempat? Penguasaan. Yang kelima? Bertahan hidup. Coba kita yang pertama kesenangan. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat penguasaan. Yang kelima bertahan hidup. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah di sini apa itu kesenangan? Kebutuhan yang merasa senang dan diperhatikan siswa itu kalau diperhatikan dia pasti senang. Iya. Nah sudahkah kita memberikan kesenangan? Nah inilah kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk seperti itu, menuntut siswa itu memperhatikan siswa itu di dalam kelas agar dia merasa gimana. Nah merasa gimana? Nah merasa dia diterima di kelas itu dan merasa dia dicinta kasih sayangkan oleh guru dan teman-temannya. Selanjutnya kebebasan. Nah kebebasan itu bukan dalam artian bebas segala macam, bukan, tapi kebutuhan akan pilihan mereka, minat dan bakat mereka dan cara mereka menyelesaikan masalah mereka. Dan juga penguasaan. Nah penguasaan ini dalam arti bukan penguasaan seperti penguasaan apa gitu, bukan, tapi dia kebutuhan pengakuan atas kemampuan dia tadi, dipuji segala macam. Selanjutnya diakui akan prestasinya. Jadi dia pengen diakui ini. Kalau dia misalnya, woi tepuk tangan segala macam, pengen seperti itu. Itu kebutuhan manusia. Jadi kita terapkan seperti itu di kelas. Kita apa kebutuhan siswa itu kita inikan. Makanya kalau memang siswa itu mengajak kita sebagai teman, ya kita teman, tapi ada batasannya, kita kasih batasan. Budaya 5S itu senyum, sapa, salam, ya, santun segala macamnya itu kita pakai di sekolah itu. Dan termasuk kita dalam pembelajaran. Oke. Dan yang terakhir bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar. Kalau kita lapar nak ngajar, nak baca, siswa juga nak belajar, nak baca, itu ya. Iya. Terus psikologis, rasa aman nyaman dia. Kalau dia tidak nyaman, jingok pain bakal masuk, mulai dia gemeteran cak mano, dia tidak baca, ngerason. Nak memasukkan ilmu materi dia tidak bisa. Makanya kita itu memberikan rasa aman nyaman dulu ke kelas di sekolah itu. Biar siswa itu merasa masuk ke sekolah ini kalau bel itu dia pengen masih berinteraksi di sekolah gitu. Karena dia ngerasa aman dan nyaman di sekolah ini. Dan walaupun pulang, dia pengen ekstrakurikuler lagi gitu. Biar dia pacak masuk ke sekolah ini. Kenapa dia seperti itu? Mungkin di latar belakang lingkungan dia itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Mungkin dia tidak nyaman. Dia nyaman di sekolah, makanya dia pengen ke sekolah gitu. Ya, mungkin seperti itu adalah 5 kebutuhan dasar. Posisi kontrol restitusi. Nah, di sini posisi kontrol itu ada 5. Apa saja? Nah, sebagai penghukum, sebagai membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, selama ini kira-kira yang mana yang Bapak Ibu terapkan di sekolah ini? Penghukum. Kalau membuat rasa bersalah pernah enggak? Pernah juga ya? Iya. Kalau menjadi teman? Pernah. Saat mengajar ini? Oke. Sebagai pemantau, jelas ya. Dan manajer, manajer belum ya. Nanti ini. Padahal yang harus kita lakukan itu yang harus menunjukkan yang manajernya. Oke, kita bahas satu-satu.
penghukum. Nah, penghukum itu menggunakan fisik atau verbal. Biasanya kata-kata yang digunakannya itu patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, gitu kan biasanya. Jadi siswa itu gimana gitu perasaan mereka itu. Terus kamu selalu saja salah dengan nada yang keras. Dan ada lagi selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi seolah-olah siswa itu terasa tidak nyaman, terasa dia itu disalahkan terus di kelas atau di sekolah itu. Ya. Jadi kita semestinya nanti, karena setelah ini ada namanya segitiga restitusi, nanti kita ikuti tahapan restitusi itu. Nah, yang kedua membuat rasa bersalah. Dia itu berusaha lebih lembut, tapi caranya itu membuat diri siswa itu bersalah. Nah, apa saja kata-katanya yang biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi siswa itu kalau diomongi seperti itu ngerasa bersalah dia. Terus, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, jadi dia merasa bersalah gitu di diri dia. Kalau dia merasa bersalah, maka nah di sini merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, itu kalau untuk membuat merasa bersalah. Sebagai teman, nah ini sering kita lakukan untuk ke teman. Nah, itu. Yang pertama kata-kata yang ini, ayo bantulah demi bapak ya, gitu. Jadi kan karena berteman kan dia seperti itu ngomongnya, berinteraksinya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Maksudnya itu dia itu ingat dengan bantuan yang kita selama ini. Karena kita berteman tadi. Lanjut, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Karena dia merasa teman. Ini biasanya dengan rasa teman ini, efeknya apa? Nah ini, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid itu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, katanya. Tapi tidak mau membantu. Gitu. Itu hal negatifnya maksudnya. Tapi dalam artian bukan salah, bukan. Kita tetap melakukan rasa berteman itu dengan siswa agar dia lebih terbuka kepada kita. Selanjutnya pemantau. Nah, pemantau ini seringnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu sering dilakukan. Kalau pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, seperti guru BK itu. Jadi bukan berarti guru mata pelajaran itu tidak bisa mengambil alih cara guru BK. Malah cara guru BK itu kalau kita terapkan sebagai guru mata pelajaran itu lebih keren lagi loh. Ya karena trik-trik dari guru BK itu untuk masalah psikologi siswa itu lebih baik caranya. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, yang manajer ini nanti kita ini diajarkan lebih condong, ya, lebih condong dia itu menemukan solusi atau memecahkan masalah bagi siswa itu sendiri. Ya, dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan pematiknya, siswa itu nanti dia memikirkan solusinya sendiri dengan cara arahan juga dari kita. Terus nah, tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid, kita itu memberikan bimbingan ke murid, tidak menyalahkan lagi. Terus untuk dapat mengatur dirinya, seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut kelompoknya dengan lebih baik lagi. Jadi siswa itu nanti dipanggil nanti dengan cara segitiga restitusi. Bagaimana cara segitiga restitusi? Nah, di sini. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi yang salah, tindakan yang salah, dan 3, menanyakan keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu harus kita ciptakan di kelas. Terutama setiap guru mapel itu harus ada kesepakatan kelas antara guru dan siswa.
Tapi bukan hanya siswa saja yang diminta kesepakatan, tapi siswa juga minta kesepakatan kepada gurunya. Harus ada timbal balik. Kira-kira kalau terlambat siswa datang, apa konsekuensinya? Begitu juga guru. Tapi dalam arti bukannya guru harus melakukan konsekuensinya apa? Paling setidak-tidaknya minta maaf gitu pada siswanya. Oke. Nah, nanti untuk segitiga restitusi itu ada 3. Nah, di sini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi sebelum kita melaksanakan ini, nantinya kita ketahui dulu apa itu keyakinan kelas. Jadi ini saling sambar menyambar gitu. Oke, dari posisi kontrol tadi itu untuk menuju manajernya itu untuk segitiga restitusi yang kita akan laksanakan. Segitiga restitusi ini sebelum melaksanakannya kita harus lakukan membuat keyakinan kelas. Oke. Di sini keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas yang diyakini bersama antara guru dan siswa selama proses pembelajaran. Jadi dari kesepakatan kelas yang ada tumbuhlah keyakinan kelas yang diciptakan. Nanti akan ada bagannya, apa saja bagannya. Nah, kesepakatan kelas itu juga aturan yang sudah dibuat guna membantu guru dan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman dan nyaman. Jadi siswa itu kalau ada kesepakatan kelas, kita tidak usah lagi sebagai penghukum lagi. Karena apa? Karena sudah ada rasa pemantau kita. Apa konsekuensinya kalau dia datang terlambat? Kalau dia mengganggu siswa lain, atau dia tidur di kelas, itu ada konsekuensinya. Kemarin sudah saya contohkan 20 setiap kelas itu, kelas 8 dan kelas 9, kelas 7 belum. Sebagai arahan saja untuk Bapak Ibu untuk menciptakan kesepakatan kelas. Tapi intinya setiap guru mapel itu harus ada kesepakatan antara guru dan siswa, siswa dan guru. Harus menciptakan. Dimulai dari 15 sampai 20. Kalau ada lagi aturan yang dilanggar oleh siswa, kita masukkan lagi menjadi 21. Terus 22. Mungkin bisa sampai 100 kesepakatan kelas itu. Jadi untuk menciptakan kesepakatan kelas ini tidak hanya dalam 1 hari, tapi berlanjut sampai burung terbang, kata Pak Alam. Gitu. Oke, selanjutnya apa tujuan menciptakan keyakinan kelas? Untuk menumbuhkan keyakinan positif dari nilai-nilai kebijakan tadi yang meliputi empati, segala macam, kejujuran, kedisiplinan. Yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi budaya positif bagi siswanya. Nah, ini bagannya, kesepakatan kelasnya. Misalkan terlambat masuk kelas, mungkin membaca teks Pancasila. Mungkin kenapa konsekuensinya membaca teks Pancasila? Sebagai literasi dia. Ya, karena kita literasinya kadang membaca Al-Qur'an atau membaca buku gitu. Tapi kita tumbuhkan rasa nasionalisme mereka kalau kita membaca teks Pancasila. Mengganggu temannya belajar. Mungkin konsekuensinya dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan seluruh siswa warga kelasnya itu, bagaimana nak? Nyanyi lagu wajib nasional Bapak kalau nganggu kawannya. Oke, catat. Apalagi, misalkan tidur di kelas, mencuci muka, hanya mencuci muka saja misalkan. Atau ada tambahan lagi, boleh. Maunya apa? Kesepakatan kelas masing-masing. Jadi untuk kesepakatan konsekuensinya itu tidak hanya 1, boleh 2 atau 3 gitu. Sesuai kesepakatan kelas. Mungkin 2, mungkin dianya karena dia ngantuk membersihkan halaman misalkan, cuci muka, bersihkan halaman. Kalau dia tidur lagi 3 kali, mungkin ada 1 lagi tambahan. Kalau melanggar lagi dari 2 konsekuensi, ada 1 lagi kita sepakati apa? Yaitu jalan-jalan di lapangan. Sebanyak 1 kali saja, jangan banyak ego. Kita nyuruh jalan-jalan di lapangan itu biar jin ngantuk dia itu lepas dari badan dia gitu, baik. Bahasanya kayak itu. Oke. Misalkan ribut di kelas, membaca surat kursi atau mencontek pekerjaan atau tugas mengerjakan soal diulang lagi dia mengerjakan soal tadi. Suruh dia mengerjakan lagi. Atau boleh kita tunjuk tambahan lagi, soal tambahan, cak sikok atau duo. Nah itu. Terus
membuang sampah sembarangan, membersihkan halaman kelas. Mungkin seperti itu. Jadi kita itu memberikan konsekuensinya itu untuk menimbulkan budaya positif di sekolah, bukan menghukum siswa itu. Mentang-mentang dia datang, lanjut push up segala macam misalkan. Tapi kalau siswanya, Pak, siswa yang minta push up, ya kalau Pak Cak dihindari, hindari. Tapi kalau dia pengennya, ya silakan Cak itu. Dia pengen kesepakatan Cak itu. Karena ini kesepakatan, jangan kita yang ngasih aturan, tapi samo-samo Cak itu. Nah, timbullah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebagai contoh saja. Mungkin Bapak Ibu bisa menelaahnya kembali gitu. Di sini saya katakan disiplin, religius, toleransi, peduli lingkungan, bergotong royong, bertanggung jawab, apalagi gitu. Mungkin ya terlambat masuk kelas, artinya dia itu sudah melanggar keyakinan kelas tentang disiplin. Mengganggu teman belajar, dia apa? Toleransi dia. Tidak menghargai atau menghormati teman yang lain, tidur di kelas, ribut di kelas, mencontek pekerjaan, membuang sampah sembarangan. Nah, di situ. Nah, kira-kira dari kesepakatan kelas itu masuk keyakinan yang mana? Jadi yang kita buat kesepakatan kelas itu harus efeknya nanti timbullah keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas itu diciptakan oleh wali kelas. Cukup satu saja. Yang per mapel itu kesepakatan kelasnya. Karena kesepakatan kelas antar guru ini dengan guru ini mungkin dia tidak setuju kalau dia disuruh maco. Lemaknya namanya maco itu, Aku tidak galak, ada kan? Nah, tapi dalam artian walaupun kita seperti itu, kita harus ada kesepakatan dulu dengan audiens yang lain, dengan warga kelas itu. Setuju tidak? Kalau siswa tidak setuju, jangan kita coba-coba untuk memaksakan kehendak kita. Kalau kita memaksakan kehendak kita, berarti kita sudah penghukum tadi. Bukan kesepakatan kelas lagi. Itu sudah masuk ke peraturan kelas. Balik lagi namanya peraturan kelas, bukan kesepakatan kelas. Oke, segitiga restitusi yang kita tadi. Nah, di sini menstabilkan identitas. Sekilas mengubah identitas anak gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dia melakukan kesalahan dan berubah menjadi tidak lagi gitu. Lebih baik lagi. Alhamdulillah, selama saya ikut CGP ini, saya menerapkan segitiga restitusi ini dengan siswa. Memang perubahan siswa itu memang benar-benar terjadi. Yang biasanya siswa itu kemarin ada siswa yang membuli temannya. Perlin, kelas 9A ya, Parlin. Nah, itu membuli. Setiap ketemu kawannya dibully, dientuk-entuk ya kepalanya di kelas itu. Nah ini, Ibu ya, ada Bu ya? Salah satunya kemarin itu ibu itu saksinya. Maaf kemarin tanya sama ibu ini, aku tidak ada marah tidak, karena aku menerapkan tentang segitiga restitusi sebagai manajernya. Makanya aku tidak ada marah kemarin. Biasanya tanya Juk Mary. Aku ini tukang marahnya. Namun kau nak ininya, ayo buka baju. Nah tapi dengan adanya CGP ini merubah mindset kita, merubah lebih baik. Kita ciptakan budaya positif. Jangan kita mengajarkan cara kalau menyelesaikan masalah ini caranya cak ini. Nah siswa kaki ujung cak itu pikir. Tapi kalau kita berubah dengan cara sekitar restitusi ini mungkin berarti dengan sabar baik. Uang melakukan kesalahan itu biasanya ada sesuatu yang harus dia penuhi kebutuhan dasar dia tadi. Mungkin dia pengen diperhatikan. Gitu. Oke, selanjutnya dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasional. Nah, contoh rasional buat salah itu tidak apa-apa. Kita jangan seperti itu. Saya juga pernah membuat salah seperti itu. Saya pernah ngomong, ya kamu seperti itu, aku dulu cak itu juga. Nah, kamu tidur malam, terlambat ke sekolah. Bapak juga cak itu dulu pernah merasakan seperti itu, pernah melakukan seperti itu. Kamu nonton bola kaki, aku dulu nonton konser. Pulang jam 3 sampai rumah, bangun jam 8. Orang tua sudah gedor-gedor, kalau kita ngantuk tidak terbangun. Jam 8 baru terbangun. Tidak masuk sekolah, malah bukan terlambat lagi. Jadi kita itu tidak apa-apa lah kita ngasih respon ke siswa itu seperti itu. Tapi dalam artian kita itu tetap menjaga komitmen kita dengan siswa itu. Kita itu di situ untuk memecahkan masalah, untuk membuka
biar dia itu membuka alasan yang benar-benar alasan yang terjadi gitu. Biar dia lebih terbuka dengan kita. Saya ingin mencari solusi, bukan mencari siapa yang benar dan yang salah. Jadi kita itu di situ memang benar-benar mencari. Nah, itulah untuk identitas, menstabilkan identitas. Jadi dia disuruh datang menghadap kita, dia nyamankan dulu dengan kata-kata gitu. Dengan pernyataan-pernyataan gitu, respon-respon kita ke dia itu buat dia nyaman. Jangan sampai dia ngerasa setiap dipanggil takut. Kadang, nak sini nak, lari. Ngapo dia terasa tidak nyaman. Ini bakal diakui oleh Pak In. Tapi dengan cara kita seperti itu, alhamdulillah setiap aku manggil siswa, tidak lagi berlari dia. Karena dia ngerasa nyaman. Nah itu. Terus validasi tindakan yang salah, proses untuk memenuhi kebutuhan yang apa yang sedang dipenuhi. Bukan berarti menguatkan tindakan bersalah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid untuk melakukan tindakan tersebut. Dan dia itu melakukan itu biar mengeluarkan alasannya itu ngapo dia pacak melakukan tindakan tersebut. Nah mungkin kita dengan respon apa? Kamu pasti punya alasan melakukan itu ya nak. Kira-kira ngapo kau pacak ngomong itu? Kamu melakukan itu. Pasti dia ada. Nah kita tanggapi apa yang pacak kita tanggapi. Tanggapan itu biar dia menemukan solusinya nanti apa. Dari apa yang dia perbuat itu. Jadi kita tidak perlu nak marah. Bukan dalam arti tidak boleh marah. Selagi kita tidak pacak ngontrol diri, tidak marah, tidak usah dimarah dulu. Tapi kunci terakhir kalau tidak juga, nah kata Pak Alam tuh belum kenal sama Bung Tommy. Itu. Jadi kita itu menyelesaikan masalah ke siswa itu buat dia terasa nyaman dan cara-cara kita lebih baik lagi gitu sebagai manajer. Tidak lagi menghukum, tidak lagi sebagai apa gitu, tapi kita sebagai manajer. Jadi dia lebih menjaga kita itu menjaga wibawa kita dan siswa juga lebih menghargai kita sebagai guru gitu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Mungkin kita nanya nilai apa yang sudah kau langgar? Keyakinan yang mana nak? Ya Pak, karena aku terlambat tuh, aku tidak disiplin Pak. Disiplin apa nak? Disiplin waktu. Nah kira-kira kaget ujung-ujungnya apa? Nah setelah kamu menyadari semuanya ini, apa yang akan kamu perbaiki? Yang kamu ingin perbaiki apa? Ya Pak, mungkin aku tidak lagi tidur malam-malam. Walaupun nanti ada sepak bola, kalau memang aku harus besok sekolah, aku tidak lagi nonton. Walaupun nonton, mungkin aku hidupi alarm biar aku terbangun. Tidak tuh aku pesan sama wong tua. Walaupun aku kaget misalnya dibangun ke sarungnya, siram aku. Nah itu dia menemukan solusi sendiri, itu. Bukan kita ngajari dia. Dia mengungkapkan sendiri. Itu sudah saya lakukan gitu. Ada yang buka baju, kupanggil dengan cara restitusi, dia jawabnya seperti itu. Dengan apa adonyo baik dia jawab. Gitu. Awalnya dia takut, Pak jangan Pak, aku tidaknya Pak. Pertama itu pas waktu diajak ngobrol, malah dia tidak galak berlari dari depan muka gitu. Nah itu. Apalagi dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Tinggal kita tanya bagaimana itu. Nah setelah itu baru kira-kira sudah ini, kamu sudah sadari, kamu sudah kasih solusi kamu sendiri. Nah kamu nanti ke depannya mau jadi seperti apa dengan masalah seperti itu? Ya Pak, aku akan lebih menjadi orang yang disiplin waktu Pak. Dia pasti nalar, dia pasti hidup, yakinlah. Dia dengan kita tidak mungkin siswa itu bakal nyawab seperti itu. Tapi nyatanya kagak ada jawabannya seperti itu. Dia dari mana dia pacak nyawab itu? Dari kesepakatan atau keyakinan kelas tadi yang sudah diciptakan itu. Nah mungkin cara ini dianggap kunonya, lembutnya, aku ndak baca aja itu. Apalagi aku killernya. Aku awalnya cak itu, jijiknya aku. Nah, apa alasannya misalkan? Jijiknya. Ternyata kita bukannya menyampaikan dengan siswa itu dengan cara lemah lembut seperti orang yang ndak tahu ini. Cara kita dewek, cara kita nyampaikan. Mungkin cara kita, Pak Alam menyampaikan dengan siswa dengan tegas, nah apa nak alasan kau nak? Tidak perlu cak itu. Nah sekarang bapak nanya, kira-kira kau tuh melakukan itu, apalah alasannya nak? Cara kita baik, cara kita ngomong, tidak perlu nak kita buat cak itu. Semakin kita buat, semakin jijik pasti. Iya,
Cek itu biasanya, apalagi lanang. Jadi gulai gemulai ya, tapi usahakan dengan siswa itu sebaik-baik mungkin penyampaian kita. Biar dia terasa nyaman, aman, dan senang sama kita. Aku semenjak adanya CGP ini agak sedikit membantu. Walaupun masih ada sikap sifat aku yang belum berubah, tapi sedikit sudah luluh lantah. Dengan pembelajaran seperti ini. Aku menerapkan bukan di sekolah saja, tapi juga sebagai kehidupan saya seperti itu. Kalau memang ini bagus, siapa yang tidak galak menjadi orang yang lebih baik? Oke, mungkin itu saja. Sampai di sini kira-kira ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, silakan. Dari permasalahan 7 tadi, yaitu paradigma, belajar, disiplin, kebutuhan dasar, posisi kontrol, ya, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu. Iya. Iya, terima kasih Pak Indra. Ini mungkin bukan seperti pertanyaan, tapi lebih ke apa yang sudah kami dapatkan dari apa yang sudah disampaikan sama Pak Indra. Jadi kami ini pribadi dulu ya Pak, bukan belakang kami, ini pribadi dulu. Saya merasa bahwa memang ada banyak hal yang harus dipelajari dari kami sebagai seorang guru untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk lebih berpihak kepada murid. Karena selama ini terasa bahwa saya masih menerapkan beberapa metode atau model konvensional. Jadi memang harus banyak yang diubah, harus banyak yang dipelajari bagaimana caranya pembelajaran ini berpihak kepada murid. Apalagi kami terasa bahwa kurikulum Merdeka ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Mindset saya kemarin pikirnya gini, berdiferensiasi itu berbeda-beda dalam artian. Iya. Alangkah susahnya seorang guru ketika harus membeda-bedakan siswa dalam satu kelas yang notabene satu kelas itu banyak. Tapi ketika dijelaskan sampai Indra tadi, kami tercerahkan bahwa tidak harus setiap siswa itu berbeda-beda, kita harus berikan tugas yang berbeda pula. Tapi ada kelompok-kelompok kecil yang bisa memudahkan kita dalam mengelompokkan mereka yang istilahnya berdiferensiasi. Seperti itu Pak Indra, terima kasih atas materi penjelasan yang telah diberikan. Semoga ini menjadi pembelajaran dampak positif bagi kami semua dari aksi nyata yang telah diberikan sama Pak Indra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Ria yang telah merefleksikan apa yang sudah disampaikan oleh saya tadi atas pemaparan diferensiasi ya, budaya positif. Mungkin ada mau refleksi yang lain? Kira-kira dari peristiwa apa yang Bapak Ibu alami pada saat ini setelah mendengar pemaparan saya? Kira-kira rasa yang timbul dalam diri Bapak Ibu itu apa? Dan pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan setelah adanya penerapan ini apa? Dan kira-kira ke depannya terakhir itu penerapannya bagaimana nantinya? Silakan dari peristiwanya ya, rasa saat ini bagaimana, pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan bagaimana, dan penerapannya ke depan. Silakan kalau ada. Baru lapo. Ini Indra. Oke, terima kasih Pak. Untuk refleksinya Pak. Sebelumnya saya sudah maaf kepada Bapak Ibu Guru. Sebenarnya waktu ini boleh dikatakan sudah melewati karena ada sedikit yang sampaikan, tapi sedikit ini tolong diperhatikan juga. Sebenarnya kita memang guru memang bagus pekerjaan mulia. Jadi kadang-kadang ya kita koreksi juga diri kita. Mengakui kesalahan itu kadang-kadang kita belum bisa ya. Kadang-kadang siswa itu salah, tidak. Kadang kita selalu kita tekan seperti itu, tidak mengakui. Bisa kita memberikan tugas dengan bentuk misalnya atau fisik atau bagaimana, tapi setelah itu tidak mengakui kesalahan kita, minta maaf. Kadang-kadang memang jadi guru itu memang enak aja. Kalau saya punya siswa itu salah, yang ini itu, nggak tahu benar tak, mengakui kesalahan benar kita lakukan. Yang itu lakukan tadi itu.
setelah seperti saya sebagai guru olahraga, setelah saya memberikan suatu hadiah, bukan hukuman, hadiah. Jadi setelah itu begitu bisik, setelah itu mengakui kalau saya salah, saya bapak salah, saya mengakui bapak itu maaf. Kira-kira ada seperti itu. Maksud saya tadi mengakui kesalahan kita. Walaupun itu benar yang kita lakukan tadi, akuilah yang kita lakukan tadi itu benar, tapi rasakan diri kita itu suatu pekerjaan yang salah. Mengakui ya Pak. Ya itu. Kadang-kadang kita mentang-mentang jadi guru, rasanya adalah ini. Jangan coba-coba begitu. Mengakui apabila itu salah, akui salah kita itu. Yang kita mentang-mentang jadi guru mengatakan itu salah kamu, itu benar saya. Tidak boleh. Jadi harus mengakui itu. Walaupun kita salah, harus mengakui kesalahan kita. Terima kasih. Wow, terima kasih Pak Alan. Masukan yang luar biasa bagi kami. Jadi Bapak Ibu, maksud dari Pak Alam itu, setelah kita melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah ini, setidak-tidaknya kita akui kesalahan kita, apa yang sudah kita perbuat ke murid. Mungkin tanpa kita sadari itu melakukan kesalahan gitu. Tapi walaupun kita tidak melakukan kesalahan, seidak-idaknya maksud Pak Alam itu kita omong juga. Nah itu, akui kesalahan. Mungkin dengan memberikan hadiah, suruh kamu ini tadi segala macam itu, mungkin Bapak punya salah mungkin, atau Ibu punya salah. Begitu Pak ya? Nah, alhamdulillah, terima kasih Pak Alam. Insya Allah nanti diterapkan ke depannya. Ada yang lain yang mau refleksikan apa yang sudah didapat pada hari ini? Satu orang? Selain Bu Ria, Pak Alam, tidak ada lagi? Cukup, terima kasih Bapak Ibu sekalian, guru hebat dari SMP Negeri Serulangun, dari berbagai macam mapel yang sudah berkenan hadir di acara ini. Mungkin ada beberapa kesalahan yang saya lakukan, ya, karena saya akui, kata Pak Alam tadi, mungkin dalam pemaparan saya, dalam tata cara saya menyampaikan, cara saya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu atau menanggapi Bapak Ibu, saya melakukan kesalahan, saya minta maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Dan saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmunya Pak Indra Putra Dinata. Semoga berkah dan bermanfaat buat kita semua. Dan bisa diterapkan ke anak-anak kita, anak-anak kita. Ya Alhamdulillah, berhubungan anak sudah pulang, jam sudah menunjukkan pukul 13, waktunya pulang. Sebelum kita pulang, doa sudah selesai, kita melakukan nafas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila dapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih ya. Alhamdulillah selesai juga.